Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prameswari Dwi Paregita dari kelas PAI 3F. Di sini saya akan membacakan salah satu hadis dari Kitab Riyadhatus Shalihin, di mana hal ini merupakan salah satu tugas yang diberikan Pak Husni di ujian akhir semester kemarin. Nah, di sini saya akan mengambil dari judul Kitabul Umuril Manhi Anha, yaitu bab haramnya mengupat dan perintah untuk menjaga lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sareng nampi an Abi Hurairah ti Abu Hurairah radia mugi ngaridoan saha Allahu Allah anhu ka Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, parantos nampi ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala parantos ngadawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man saha jalma kana anu bukti yuminu eta beriman billahi ka Gusti Allah wal yaumil akhiri sareng iman kana poe akhir, fal yakul maka eta ngucap itu jalma khairon kana kaalusan, auliyasmut atawa cicing itu jalma, mutafaqun alaih. Nah, hadisnya seperti itu. Nah, terus terjemah bahasa Indonesianya bisa diartikan seperti ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sabdanya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau hendaklah ia diam saja. Nah, tadi itu terjemahan bahasa Indonesianya. Di sini pun saya akan menjelaskan tentang hadis yang barusan saya baca itu menceritakan tentang apa sih? Nah, hadis yang barusan saya baca itu menceritakan tentang perintah untuk bisa menjaga lisan. Nah, yang namanya lisan itu tidak jauh dari namanya perkataan baik dan perkataan buruk, sehingga dalam hadis ini pun dijelaskan jika kamu tidak bisa berkata dengan baik, maka diamlah. Jika kamu tidak bisa berkata dengan tidak ada manfaatnya, maka diamlah. Dua pilihan itu. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan lisan? Lisan merupakan bagian vital yang jika disalahgunakan maka efeknya akan lebih mengerikan daripada pedang. Karenanya Nabi pun mewanti-wanti betapa urgensinya untuk bisa menjaga lisan, sehingga Nabi pun menyodorkan dua pilihan, yaitu antara berkata baik atau diam. Nah, seperti yang kita tahu bahwa berkata baik itu identik dengan pengucapan yang baik-baik, seperti berbicara tentang ilmu atau berbicara tentang pesan perdamaian atau yang lainnya gitu. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan hendaklah diam saja itu digambarkan tidak berkata apapun, tidak mengeluarkan kata apa-apa gitu. Jadi diam bener diam gitu. Cicing artinya mun dina bahasa Sunda nama. Nah, selanjutnya dalam hal ini juga kemampuan berbicara adalah salah satu kelebihan yang dimiliki manusia, yang diberikan Allah untuk bisa berkomunikasi dengan manusia lainnya gitu. Maka manusia pun diberi kemampuan untuk bisa berbicara ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dan harus dimanfaatkan sebaik-baik mungkin, yaitu dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara berkata yang baik dan janganlah sampai berkata buruk. Nah, gitu. Selanjutnya, bahaya yang ditimbulkan oleh mulut kita itu sangat besar sekali. Bahkan hampir semua dosa itu bersumbernya dan bermulanya itu dari mulut kita gitu. Sedangkan diam adalah salah satu upaya yang gitu agar mulut kita tidak menimbulkan atau mengeluarkan dosa, keji, dan keburukan lainnya. Dengan demikian, diam itu sangat dianjurkan, bahkan sangat ditekankan agar bisa mengendalikan mulut kita gitu. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Nah, sekian mungkin dari saya, bukan pembahasan sih, sedikit penjelasan tentang hadis yang tadi saya baca. Semoga Allah selalu menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak berguna agar tidak menuai sesal di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.